Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, teman-teman. Gimana liburannya kemarin? Alhamdulillah kita sudah selesai menyelesaikan puasa kemarin dan juga udah libur Lebaran. Semoga sehat-sehat semua ya teman-teman yang masuk kelas Bapak hari ini. Sebentar Bapak lihat dulu. Apa sudah masuk semua, teman-teman? Yuk. Sepertinya sudah masuk semua ya, mulai berapa? Alhamdulillah, semoga kalian sehat-sehat semua ya. Baik, mungkin kita langsung aja mulai pembelajarannya. Sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, kita mulai kelas ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Baik, berdoa dicukupkan. Selanjutnya mungkin kita langsung mulai aja. Tapi sebelumnya seperti biasa Bapak mau tanya dulu. Kira-kira ada yang tahu nggak hari ini kita bakal belajar tentang apa? Ronald, kita belajar apa hari ini Ronald? Ya Pak, kita hari ini akan belajar pergerakan kamera. Yakin? Yakin Pak. Yakin. Oke, benar ya. Alhamdulillah ternyata masih ingat ya. Meskipun kita terakhir pertemuannya kemarin pas puasa sebelum liburan, tapi alhamdulillah kalian masih ingat gitu ya apa yang mau kita pelajari gitu ya di pertemuan selanjutnya. Mantap. Kasih tepuk tangan dulu buat Ronald ya, soalnya udah ingat. Oke, mungkin kita langsung ke materinya aja untuk Teh Desi, silahkan di share screen. Oke, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya gerak kamera. Apa sih gerak kamera itu? Kan kalau kamera paling gerak kiri kanan gitu ya. Tapi ternyata kalau di videografi itu ada pergerakan khusus gitu ya dalam men-take sebuah videografi gitu ya. Berikut adalah salah satu contoh yang pertama. Yang pertama itu ada zooming, yang paling umum mungkin dan kalian juga tahu. Itu mungkin di kamera biasa, di fotografi juga kepake yang namanya zooming ini ya. Itu cuman pergerakan dari lensa, di mana dia akan mendekatkan objek tanpa menggerakkan kameranya gitu ya. Hanya menggunakan perubahan lensa saja. Itu yang namanya zoom in. Ya. Lalu ada yang namanya panning. Ini itu gerakan kiri ke kanan. Jadi kalau misalkan si kamera itu ya digerakin ke kiri ke sini, di kiri ke sini, itu kan biasanya ada gagangnya nih ya, ke kanan atau ke kiri itu namanya panning. Sedangkan kalau yang ke atas ke bawah seperti ini ke bawah, ini ke atas itu namanya tilting gitu ya. Jadi itu gerakan-gerakan umum pertama gitu ya. Itu gerakan yang dari sumber yang sama, yaitu biasanya di daerah, kalau kalian pakai tripod itu ya, tripod yang kamera itu ada di patahannya, itu biasanya buat untuk ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan gitu ya, yang di tengah itu. Next, lalu ada gerakan selanjutnya, yaitu ada namanya dolly. Dolly itu gerakan di mana kita menggerakkan alas dari atau si tripod dari kamera ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang gitu ya. Itu namanya dolly. Sedangkan ada satu gerakan lagi yaitu namanya follow. Follow itu gerakan di mana menggunakan semua teknik yang tadi, ada dolly, ada tilting, ada yang namanya zooming, ada yang tadi sudah kita lakukan gitu ya, yang itu untuk mengikuti objek, itu namanya follow. Lalu ada yang namanya framing out. Framing in, framing out, itu tuh gunanya untuk biasanya transisi. Kalau misalnya kita ada transisi dari scene ini ke scene ini, kita harus ada yang namanya framing out. Biasanya dibantu dengan alat yang namanya clipper, yang biasanya gini. Kalau misalkan kita kamera rolling action tak, nah itu namanya clipper ya, namanya. Itu untuk membantu yang namanya framing. Nah, sebelum kita lanjut ke gerakan selanjutnya, nih Bapak mau tanya kali ya. Jadi penjelasan Bapak tadi gitu ya, dari dua slide yang sebelumnya ini dan yang sebelumnya, kira-kira masih ingat nggak gerakan kalau misalnya kita mendongkrakkan ini, si gerakannya ini ke atas?
Bapak mau coba ke siapa ya? Ke Sabrina deh. Halo Sabrina. Kayaknya ada ini ya, ada masalah di internetnya Sabrina. Di sini kelihatannya dari videonya ya. Mungkin ke yang lain dulu deh. Boleh Teh Desi? Silakan. Kira-kira apa Oke. nih jawabannya? Kayaknya pakai teknik gerak kamera yang tilting ya, Pak? Ya, betul. Jadi kalau gerakan ke atas ke bawah itu namanya tilting ya teman-teman ternyata. Dan alhamdulillah ternyata Teh Desi masih memperhatikan kelas ini. Alhamdulillah terima kasih Teh Desi atas perhatiannya di kelas ini. Oke, mantap. Mungkin untuk Teh Sabrina sudah kembali ya? Halo Pak, Oh ya, ya maaf Pak tadi internetnya bermasalah. oh ya nggak apa-apa. Emang Bapak juga kadang suka gitu kalau internetnya lagi lag. Oke, terima kasih ya. Cuman untuk yang tadi itu dapat dimengerti ya? Untuk yang tadi tadi udah dijelasin. Ya Pak, mengerti Pak. Oke, mantap. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini pergerakan lainnya guys ya. Ini pergerakan yang umum. Nah, ini pertama ada fading out. Ini tuh biasanya kalau misalkan kamera itu dari terang ke gelap itu biasanya dipakai di sama kayak seperti tadi itu ya. Untuk transisi, ini biasanya transisi umum itu biasanya dari terang ke gelap atau gelap ke terang. Itu ya, itu biasanya menggunakan teknik fading. Biasanya fading ini nggak cuma digunain di kamera aja. Fading mungkin ada caranya menggunakan lighting, dengan bantuan lighting untuk fading out. Bisa juga untuk sekarang itu di aplikasi-aplikasi editing ya, yang biasa kalian gunain seperti Premiere mungkin, atau mungkin di HP ada yang pakai CapCut dan sebagainya. Itu udah ada fitur yang menyediakan fading tersendiri. Lalu yang terakhir ini ada namanya gerakan crane shot ya. Crane shot ini itu di mana shot yang dibantu dengan alat atau tiang tinggi itu yang namanya crane. Biasanya kalau kita mengambil shot di tempat-tempat yang ekstrim gitu ya, nggak mungkin kita megang kamera terus-terusan, atau mungkin orang itu nggak mungkin berdiri di situ gitu ya. Ini dibantu dengan yang namanya crane. Itu karena crane bisa menjangkau tempat-tempat yang lebih ekstrim gitu ya, kayak mungkin di atas jurang gitu kan, nggak mungkin orang kamerain di atas jurang gitu ya. Jadi atau di pinggir gedung gitu biasanya mereka pakai crane. Dan cuman biasanya yang keren kayak gini itu film-film atau video-videoan yang memiliki budget yang tinggi, karena keren itu tidak murah. Begitu, teman-teman. Bisa di next. Nah, untuk materinya udah selesai, tapi sebelumnya mau bertanya dulu tentang yang tadi terakhir. Kira-kira Bapak lupa soalnya. Kira-kira nih, crane shot ini ya bakal biasanya dipakai untuk shoot seperti apa nih? Kira-kira. Ada yang tahu? Saya mau mencoba menjawab, Pak. Oh, boleh Atifah. Kalau dari cara ambilnya kayaknya shot landscape gitu ya, Pak. Ambil suasana alam. Ya, betul. Itu salah satu contohnya ya, teman-teman. Jadi, kayak tadi yang Bapak bilang, kayak misalkan kalian nge-shot di jurang, shot di atas gedung yang tinggi gitu ya, kan nggak mungkin orang gitu ya. Jadi, kita menggunakan yang namanya crane. Bener banget dari yang dibilang Teh Adifa, contohnya itu adalah kalau kita di video-video landscape. Kalian biasanya di YouTube suka lihat video-video landscape yang kayak ada di atas, apa di pinggir pantai gitu ya. Kalau misalkan tim produksi belum menyanggupi beli drone misalkan gitu ya, atau ingin menggunakan kamera yang lebih baik daripada kamera drone, itu biasanya menggunakan crane shot. Teknik crane shot seperti ini gitu ya. Nanti jatuhnya si tag yang diambil bakal seperti yang kemarin kita pelajari, yaitu namanya aerial shot. Seperti itu, teman-teman. Mungkin itu aja ya dari
pematerian hari ini. Semoga kalian dapat mengerti apa yang Bapak sampaikan hari ini. Dan mohon maaf lahir batin dari Bapak dan keluarga. Semoga dimaafkan kesalahan-kesalahan Bapak di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.